Halo, selamat sore tontoners. Di sore hari ini Sam Kusuma bakal nemenin kamu nih selama 2 jam ya. Jadi bakal nemenin kamu disikat seputar informasi kesehatan. Dimana hari ini nih akan seru banget, kita akan membahas tentang diet pada pasien jantung koroner. Sambil menunggu juga teman-teman dari Promkes RSAS Bandung. Jadi live-nya akan di delay terlebih dahulu, oke? Kita akan mencoba untuk bergabung tim dari Promkes RSAS Bandung. Halo, selamat sore. Selamat sore, apakah sudah tergabung Ibu? Suara saya cukup jelas. Sudah jelas. Suara saya masuk ya? Jelas ya? Ada Ibu, ada. Baik, perkenalkan Ibu dengan Sam Kusuma yang hari ini akan menemani di perbincangan kita di sore hari ini ya, yaitu tentang diet pada pasien jantung koroner nih ya. Dengan Ibu siapa? Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu Ibu. Ya, perkenalkan saya Rizka dari instalasi gizi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung ya. Jadi sekarang saya tuh kebetulan memegang memang ruangannya pasien-pasien dengan penderita jantung koroner gitu. Di saat ini lebih seringnya mungkin untuk khusus ya Ibu ya, dengan pasien-pasien yang menderita penyakit jantung koroner seperti itu. Tuh. Baik. Iya. Nah, untuk mungkin kita langsung aja ke topik yang dibahas di hari ini ya. Ngomongin soal penyakit jantung koroner nih Ibu ya. Nah, kalau ngomongin soal penyakit jantung ini, sebenarnya penyakitnya seperti apa sih Bu gitu dari penyakit jantung koroner tersebut? Kalau penyakit jantung koronernya sendiri kan sebenarnya itu memang ada masalah pada jantungnya ya pastinya, entah itu penyumbatan, entah pada saluran darah atau misalkan pada pembuluh darah di Hmm? arah jantung atau ke daerah jantung gitu, seperti itu. Banyaknya memang penyumbatan. Jadi nanti ada tindakan medisnya seperti apa, entah itu misalkan pasang ring atau misalkan Oke, banyak yang dengan bypass mungkin, atau misalkan nanti pasang balon dan lain-lain seperti itu. baik. Nah, kalau untuk resikonya sendiri Bu, untuk penyakit jantung koroner ini, dari apa saja nih Bu yang bisa mungkin menjadi penyebab gitu Bu ya, dari penyakit jantung koroner ini nih? Oke, kalau dari faktor risikonya sendiri, yang pasti memang dari gaya hidup yang paling apa namanya paling besar mungkin ya, persentase terbesar penyumbang atau misalkan faktor risikonya. Nah, gaya hidupnya seperti apa? Misalkan dengan seperti kayak merokok, terus juga dengan seperti yang atau misalkan ada penyakit penyerta seperti hipertensi, seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan yang kita kurang apa yang sulit untuk kita kendalikan seperti misalkan stres atau misalkan aktivitas fisik tuh yang seperti kayak kitanya kurang gerak, kayak gitu juga salah satu dari faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Nah, selain itu juga bisa juga karena asupan dari makanan atau misalkan konsumsi makanan sehari-hari. Seperti itu. Jadi ketika misalkan ada makanan yang kita konsumsi secara berlebih gitu ya, bisa salah satunya menyebabkan penyakit ke jantung koroner ini. Gitu. Oke, jadi banyak ya faktor yang menjadi penyebab atau mungkin bisa jadi penyebab dari penyakit jantung koroner ini. Mungkin tadi juga salah satu faktornya adalah mungkin dari kolesterol nih ya Ibu ya. Iya, dari Nah, untuk kolesterol tersendiri, apakah ada jenis-jenis kolesterol atau mungkin hal-hal yang ada kaitannya dengan kolesterol tersendiri gitu Ibu? iya. Jadi kalau jadi jenis kolesterolnya sendiri sebenarnya ada tiga jenisnya ya. Jadi ada yang misalkan kolesterol total, eh,
kolesterol total, trigliserid, HDL, dan LDL, ada 4 ini. Nah, jadi tapi sifatnya juga tidak selalu kolesterol itu jahat gitu ya. Kolesterol itu akan jahat ketika misalkan kadarnya memang tinggi, tapi ketika misalkan kadarnya normal dan tidak tidak terlalu tinggi dalam darah, itu tidak gimana-gimana, karena sebenarnya kolesterol juga kita butuhkan di dalam tubuh gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ada yang tadi HDL, atau misalkan kita suka dengarnya lemak jahat atau lemak baik gitu ya. Nah, si HDL ini adalah contoh yang memang si lemak baik. Kalau misalkan si LDL ini low density lipoprotein ini contohnya memang, atau misalkan biasa disebut dengan lemak jahat gitu ceritanya. Ya, ada perbedaan antara lemak baik dan juga lemak jahat gitu ya. Ya, tapi kita Nah, untuk seperti berarti kita bisa memilah-milah nih, oh ini cuman makanan ini tuh lemaknya kandungannya cuma lemak baik aja, atau makanan ini isinya cuma lemak jahat aja, nggak bisa, karena memang sudah suatu kesatuan gitu, nggak bisa dipilah-pilah gitu. itu. Kalau untuk ini Bu, trigelasida atau mungkin Dari disingkatnya TG mungkin ya ya. biasanya TG. Nah, itu seperti apa Ibu untuk TG sendiri? Kalau TG itu atau misalkan triglycerid itu biasanya memang cadangan lemak ya. Jadi cadangan lemak yang memang dalam bentuk triglycerid. Jadi memang disimpan sebagai, karena sebenarnya juga kita butuh cadangan lemak untuk misalkan untuk menghangatkan tubuh, itu tuh kita juga butuh gitu ya, cadangan lemak. Jadi kalau misalkan orang-orang dengan yang berat badan berlebih, karena memang cadangan lemak atau triglycerid dalam tubuhnya bisa jadi karena besar gitu, tinggi seperti itu. Baik, biasanya mungkin orang-orang dengan TG itu seperti apa nih Bu untuk yang ciri-ciri misalnya TG-nya terlalu berlebih atau mungkin HDL LDL-nya terlalu berlebih gitu, tidak di ambang batas gitu Ibu ya. Ada nggak sih Mm-mm. ciri-ciri gitu? Kalau kalau dari ciri-ciri yang terlihat sendiri, nggak bisa sih, harus tetap dari lab, harus dari pemeriksaan lab sendiri. Kalau yang kayak gitu harus benar-benar emang harus diperiksakan gitu, nggak bisa yang kalau misalkan orang ini triglyceridnya memang tinggi gitu, nggak bisa. Jadi tetap harus ada pemeriksaan di lab Ibu ya Ya, untuk mengetahui apakah dari kolesterolnya atau HDL, LDL dan TG-nya itu apakah ada di ambang batas atau mungkin sudah sedang normal mungkinnya seperti itu. rendah atau tinggi gitu. Baik. Nah, untuk hal lainnya Ibu tentang mungkin tentang tadi sempat dibahas juga ya tentang kolesterol baik. Ini adakah fungsi sebagai dari kolesterol baik ini gitu? Fungsi untuk tubuhnya seperti apa gitu untuk kolesterol baik? Kalau sebenarnya yang tadi, ketika misalkan memang ada namanya kolesterol baik, tentu ada fungsinya ya. Yang pertama bisa jadi untuk melapisi dinding sel, terus juga bisa untuk memudahkan penyerapan dari zat gizi yang kita makan gitu ya. Jadi membantu untuk menyerap zat gizi dari makanan yang kita makan. Terus juga berguna untuk misalkan ini pertumbuhan jaringan otak dan syaraf, sama juga untuk pembentukan vitamin D dan penyerapan kalsium gitu. Jadi pasti ada manfaatnya gitu kan. Cuman bukan berarti ketika misalkan oh iya kolesterol baik banyak manfaatnya, jadi kita ayo konsumsi kolesterol baik dengan cara makan yang memang makanan tinggi kolesterol, ya tidak begitu juga gitu. Tetap harus ada ambang batasnya seperti itu. Karena yang tadi saya bilang, dari makanan itu tidak bisa yang kayak cuman kita pilih, oh saya cuma mau makan kolesterol baiknya saja gitu, enggak gitu. Jadi di makanan itu memang ada terkandung dua-duanya Ibu Iya. ya, tidak bisa memilah gitu. Kita makan makanan kolesterol yang baik aja gitu. Iya, Seperti itu. betul. Nah, baik untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Ibu yang ingin saya tanyakan ini adalah kalau ngomongin soal kolesterol ya dengan apalagi banyak nih makanan-makanan yang mungkin dikonsumsi oleh saya sendiri atau mungkin kebanyakan orang Ya. tentang kolesterol gitu ya. Kira-kira nih Ibu ya, makanan apa saja nih yang memiliki kandungan kolesterol yang mungkin cukup tinggi gitu? Ya, jadi makanan yang memang mengandung kolesterol tinggi itu contohnya adalah yang paling gampang adalah seafood. Seafood itu meskipun dia rendah lemak tapi ternyata dia tinggi kolesterolnya gitu. Terus Hmm, juga jeroan. Jeroan itu kayak misalkan babat, usus,
terus apalagi tunjang gitu yang seperti itu tuh memang sangat tinggi kolesterolnya. Otak gitu ya, terus misalkan apa babat yang kayak gitu-gitu tuh itu emang kikil kayak gitu emang tinggi kolesterolnya. Jeroan-jeroan sapi, jeroan-jeroan ayam juga itu cukup tinggi kolesterolnya. Bahkan kalau misalkan memang sudah menderita penyakit jantung koroner, memang baiknya di stop gitu. Selain itu juga makanan-makanan yang lainnya yang paling dekat dengan kita adalah kuning telur. Kuning telur itu Kuning. tinggi kolesterolnya. Jadi memang kalau bisa ketika misalkan memang orang-orang dengan penyakit jantung koroner, kalaupun mau makan telur kita pisah putihnya saja. Gitu. Oh, seperti itu. Aduh, ternyata makanan-makanan favorit sekali ya yang mempunyai kolesterol tinggi. Dia makan favorit ya, yang enak-enak lah ya, kalau bisa Tuh, dibilang gitu. yang enak-enak dan sehari-hari mungkin sering dimakan juga dan salah satunya Iya, juga menjadi makanan favorit dari saya nih, Bu. tapi Itu macam perlu mana? diingat misalkan memang kolesterol tinggi, tapi bukan berarti sudah apa namanya bukan berarti semuanya jahat. Itu bisa masih dikonsumsi tapi dalam jumlah tertentu, dalam waktu tertentu gitu. Jadi bukan berarti jahat bener-bener tidak bisa, ya masih bisa gitu ya. Kalau misalkan memang harus di stop ya kalau bisa di stop. Tapi kalau misalkan ketika memang masih pengen ya silahkan, cuman harus dalam tanda kutip behave gitu. Kita harus sadar gitu kalau misalkan makanan itu tuh ternyata kurang baik buat tubuh kalau dalam jumlah besar gitu. Nah, jadi tentu Reners nih harus mengurangi juga nih dengan makanan-makanan yang memang kolesterolnya tinggi tuh. Ya, Apalagi yang suka banget dengan jeroan. Favorit di Tasik nih, Bu. Paling banyak tuh usus crispy, jeroan-jeroan tuh. Wah, kayaknya nomor satu nih. Jadi cemilan bahkan di sini. iya ya, sekarang jeroan udah bukan jadi makanan atau jadi lauk ya, malah sekarang jeroan tuh jadi cemilan gitu. Nah itu ketika konsumsinya jadi berlebih yang biasanya cuma jadi makanan lauk yang memang tidak setiap hari, mungkin malah jadi kalau jadi cemilan kan biasanya memang konsumsinya banyak. Terus kan kita sering kali belum berhenti kalau belum habis ya. Itu Betul, yang betul. perlu kita perlu kita cermati gitu ya untuk apa namanya untuk konsumsinya gitu. Jadi jangan tunggu sampai kita benar-benar harus pantang atau misalkan amit-amitnya gitu ya sampai kita kena jantung koroner dulu baru mau stop makanan yang seperti itu gitu. Baik. Nah, mungkin ini sedikit ngomongin soal kolesterol juga nih, Bu ya. Ya, Sebenarnya bagaimana cara nih menurunkan kolesterol jahat atau mungkin kolesterol yang tinggi gitu. ya, Menurunkannya seperti apa? Apakah ada tips and triknya gitu, Bu? ya. Nah, tadi kalau misalkan ada makanan yang memang kolesterolnya tinggi, sebenarnya juga masih karena oh iya kalau misalkan untuk makanan yang tinggi kolesterol juga itu berlaku juga sama makanan-makanan yang digoreng ya. Dan Oh, apalagi minyak banyak gitu ya, yang deep fried gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya ayam digoreng, apalagi kayak tadi usus digoreng, wah itu udah ususnya tinggi kolesterol, digoreng pula gitu ya. Jadi itu udah double tuh tinggi kolesterolnya gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa meminimalisir konsumsi atau misalkan meminimalisir mengurangi dari konsumsi kolesterol dibandingkan misalkan dari makanan-makanan yang memang sumber kolesterol gitu ya dengan cara salah satunya mengubah cara eh, pengolahan. Jadi biasanya makanan itu selalu digoreng. Nah, sekarang kita mulai bervariasi nih makanannya. Bisa dari diungkep, bisa dengan dipepes, bisa dengan penambahan bumbu aromatik, atau misalkan bisa juga dibakar. Tapi ketika makanan itu dibakar, harus hati-hati juga. Karena kenapa? Makanan yang dibakar biasanya menggunakan margarin. Nah, margarin juga itu sumber dari kolesterol. Jadi kalau misalkan ada yang Bu, saya udah nggak makan yang goreng-goreng kok, tapi kolesterol saya masih tinggi. Saya sekarang makannya yang dibakar. Dibakarnya pakai apa? Masih pakai margarin. Ya sama aja. Saya udah nggak makan yang kolesterol tinggi gitu ya, tapi saya sekarang tiap pagi makan roti pakai margarin gitu ya, terus pakai seres, pakai apa apa namanya pakai meses gitu ya. Ya sama aja, tetap aja konsumsi margarinnya itu tinggi kolesterol gitu. Jadi harus kita cermati nih, bukan berarti mending dibakar tapi kalau sama dipakai margarin mah sama aja gitu.
gitu istilahnya. Terus juga ketika misalkan mau memasak dengan minyak gitu ya, nah diganti juga bisa nih, diganti makanan atau misalkan diganti minyaknya, misalkan dari minyak kelapa atau misalkan minyak goreng yang biasa kelapa sawit yang seperti itu kita ganti dengan minyak zaitun. Tapi minyak zaitun juga bukan berarti mengganti menggorengnya pakai minyak zaitun semua gitu, kebayang mahal ya gitu. Cuman jadi ketika misalkan buat tumis sayur, buat tumisan kayak gitu pakai apa namanya, pakai minyak zaitun gitu ya, olive oil, terus minyak biji bunga matahari atau minyak canola atau minyak jagung, itu boleh tuh untuk tumis-tumisan sebagai apa namanya, pengganti dari si minyak kelapa gitu. Ya ada beragam cara Ibu ya untuk menurunkan kolesterol. Kolesterol yang terutama sepertinya seperti jadi kayak gaya hidup yang lebih baik ya. Dari awalnya mungkin digoreng jadi dibakar, tapi dengan catatan dibakar juga tidak memakai margarin dan ya. Dan yang suka bakar-bakaran tuh, yang makan makanan bakaran juga harus diperhatikan. Makanannya ini apakah dibakarnya menggunakan margarin atau langsung dibakar gitu aja. Nah, sambil juga untuk teman-teman yang lagi live nih di Instagram juga kalau misalnya mau bertanya boleh banget ya, tinggal bertanya di kolom komentar. Hari ini kita ngebahas tentang diet pada pasien dengan jantung koroner. Mungkin penasaran bagaimana tentang edukasi-edukasi seputaran gizi ya atau seputaran diet, entah itu yang berkaitan dengan kolesterol atau mungkin penyakit jantung koroner. Nah, kita lanjutin lagi nih Ibu ya. Ini kita lagi ngobrol nih barengan Ibu Rizka Fajar R AMG dari Promkes RSAS teman-teman ya. Dan tadi kita sempat ngebahas tentang kolesterol dan lain-lain juga ya. Dan mungkin Bu ada juga hal yang mungkin saya ingin tanyain nih seputaran makanan ya, terutama tadi sempat dibahas tentang makanan kolesterol. Apakah di dalam makanan non kayak misalnya makanan kemasan nih Bu, Ya. apakah ada seperti kolesterolnya gitu Nah, di makanan kemasan untuk kemasan? makanan kemasan, pertanyaan yang bagus nih. Jadi untuk makanan kemasan sendiri kita juga sekarang harus cermat nih dengan membaca si label makanan Oh, gitu. Jadi kita baca label makanan seperti biskuit atau misalkan seperti apa namanya, susu atau misalkan seperti kornet dan lain-lain seperti itu, makanan kemasan lah ya, makanan olahan yang ada nutrition fact-nya atau informasi nilai gizinya, kita juga sekarang harus rajin, harus cek-cek itu tuh. Karena kenapa? Biar harusnya tetap dicantumkan tuh. Misalkan lemaknya berapa, energinya berapa, natrium atau sodiumnya berapa. Nah, seperti itu kita harus rutin buat cek. Jadi nggak cuman makan makanan yang menghindari makanan yang tinggi kolesterol, tapi tetap makan makanan yang memang tinggi natrium misalkan, atau misalkan masih makan makanan kemasan yang memang tinggi kolesterol gitu, atau tinggi lemak, ya itu sama aja, tetap aja ada faktor risiko jantung apa untuk tetap tetap terkena jantung koroner di situ. Jadi ketika misalkan ada nutrition fact atau misalkan informasi nilai gizi, kita harus lihat apanya dulu nih. Yang pertama adalah energinya. Energinya besar atau misalkan lebih, kalau misalkan besar atau kecil relatif sih ya, tapi yang penting lemaknya. Lemaknya tuh segimana, berapa persentase lemak daripada energinya gitu. Terus apalagi kita juga harus lihat misalkan kalau misalkan dari makanan yang kemasan itu atau misalkan makanan awetan adalah sodium atau natrium. Ini ngaruhnya kemana? Kan bukan kolesterol gitu ya, tapi sodium atau natrium ini adalah apa namanya, faktor risiko juga untuk tensi, untuk tekanan hmm, darah. Kalau misalkan natriumnya terlalu tinggi, itu bisa memicu dari tekanan darah yang tinggi. Nah, tekanan darah tinggi yang tadi balik lagi ke awal, tekanan darah tinggi adalah faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Gitu. Jadi cermati di situ. Terus selain itu juga total fat atau misalkan kalau misalkan nggak ketemu sodium atau natrium itu sama gitu. Jadi lihat energinya, lihat lemaknya, lihat sodium atau natriumnya. Di situ kita cermati di situ. Atau misalkan untuk penyakit lain kita harus misalkan lihat gulanya, apakah gulanya tinggi apa enggak gitu. Jadi lebih cermat dalam membaca label makanan itu juga salah satu usaha atau upaya dalam meminimalisir penyakit jantung koroner. baik Bu.
Mungkin juga teman-teman nih tentuers juga dari sekarang harus mulai diperhatikan ya. Untuk Betul. informasi gizi pada makanan kemasan itu harus dicek dulu nih dari lemaknya, kandungan-kandungan lainnya juga yang ternyata bisa juga membuat kesehatan kita terganggu nih kalau misalnya berlebihan. Nah, tadi juga sempat dibahas sedikit Bu ya, salah satu pemicu dari jantung koloner ini itu adalah tensi yang cukup tinggi nih Bu ya. Apakah perlu dicek secara berkala nih Bu untuk tensi kita gitu. Apakah seminggu sekali, sebulan sekali, atau bagusnya bagaimana nih, Bu? Nah, kalau untuk tensi sendiri sebenarnya untuk atau misalkan kita mengendalikan gitu ya, yang dikendalikan bisa dari tensi atau misalkan bisa juga dari si berat badan juga sebenarnya ngaruh tuh Hmm, gitu. Jadi ketika misalkan yang pertama untuk kita mengubah gaya hidup untuk meminimalisir dari faktor risiko jantung koroner yang jelas itu yang pertama selain tadi tensi yang ini tuh ada cek kolesterol rutin jadi paling tidak 3 bulan sekali gitu ya atau misalkan paling minimal 6 bulan sekali atau paling minimal lagi minimal banget gitu ya setahun sekali gitu jadi kita setidaknya tahu nih kolesterol kita tuh sebenarnya di ambang batas yang mana gitu ketika yang karena kolesterol tinggi juga tidak apa namanya ya tidak terlalu kentara yang mungkin kentaranya kayak misalkan pegal-pegal di daerah leher gitu ya kalau kolesterol tinggi ya ketika Ibu misalkan ya. habis pesta makan seafood gitu ya langsung lehernya atau misalkan habis makan jeroan gitu langsung kalau istilahnya kekunci stang gitu ya tuh harus hati-hati gitu ya itu berarti ada kolesterol tinggi nah itu apa namanya kalau yang seperti itu rutin untuk cek kolesterol di situ. Terus juga tadi untuk tekanan darah juga rutin diceknya. Kalau misalnya tekanan darah sebenarnya lebih ke ini karena kalau misalkan tekanan darah kan kita habis jalan dicek tensi juga dia sebenarnya bisa naik ya. Jadi lebih fluktuatif perubahannya. Cuman kalau misalkan kayak baru bangun tidur yang benar-benar masih fresh gitu ya atau misalkan setelah lagi duduk gitu ya baru datang terus nunggu dulu 10 menit atau 20 menit sampai benar-benar tenang gitu baru dites baru di apa namanya baru di tensi gitu jadi benar-benar yang memang tekanan darahnya dalam keadaan yang tenang gitu kalau misalkan habis gurung-gusul habis naik naik tangga gitu ya terus tensi ya tensinya pasti tinggi ya pasti bakal tinggi gitu sebenarnya terus juga selain itu juga harus diatur pola makannya terus juga dua lagi adalah berat badan harus dilihat berat badannya atau misalkan harus kita manage berat badannya agar supaya tidak terlalu sampai misalkan obes atau misalkan kalau misalkan nggak ada timbangan kita bisa cek lingkar perut karena kalau misalkan kita berat badannya normal tapi lingkar perutnya berlebih juga dia salah satu indikator misalkan dari apa namanya obesitas dan jadi faktor risiko untuk penyakit jantung koroner Nah, gitu. jadi mungkin itu salah satu hal yang bisa tentuers lakukan ya untuk mengendalikan gaya hidup untuk mengecek seperti tensi darah, terus berat badan, lingkar perut juga nih tentuers ya. Tadi juga sempat dibahas tentang gaya hidup nih oleh Ibu Rizka ya, Ibu ya. Nah, mungkin ada gaya hidup lain yang perlu diperhatikan nih sebagai cara untuk menghindari penyakit jantung koroner nih, Ibu. Nah, Kira-kira seperti apa sih Ibu, gaya hidup yang sehat? dari gaya hidupnya sendiri sekarang kita yang terbiasa sehari-harinya duduk kerjanya, kita paling tidak harus mulai aktif berlatihan fisik atau misalkan olahraga. Gitu. Olahraganya tidak harus langsung yang misalkan langsung badminton, langsung basket, langsung apa namanya langsung sepak bola gitu futsal gitu nggak harus langsung yang seperti itu tapi misalkan jalan kaki dulu jogging dulu paling tidak gitu jadi apalagi dari orang-orang atau misalkan dari kita-kita yang masih banget mager nih paling tidak jangan langsung langsung aktif banget gitu ya atau bukan nggak boleh aktif banget tapi lebih ke kita membiasakan habitnya langsung jangan langsung olahraga gitu tapi lebih ke jalan kaki dulu nanti ketika udah jalan kaki mulai jogging mulai lari mulai misalkan sudah mulai enak nih untuk berkegiatan beraktivitas aktif gitu ya kehidupannya kayak gitu baru nanti olahraga atau misalkan dengan yang biasa olahraga tapi juga harus ditunjang dengan aktivitas yang tidak duduk aja gitu jadi kalau misalkan oh saya olahraga aktif kok
berapa kali seminggu sekali, tapi misalkan sehari-hari sehari-harinya cuma duduk, ya itu juga tidak jadi indikator jadi olahraganya teratur atau misalkan jadi aktif berolahraganya, tapi tetap kita kayak sehari-harinya tetap harus aktif, minimal jalan kaki 30 menit misalkan, seperti itu juga bisa meminimalisir faktor risiko dari jantung koroner. Terus juga ini sih stres sebenarnya kalau misalkan yang tidak terlihat gitu ya, atau misalkan sama pola pola tidur juga. Jadi Hmm, dengan kita memperbaiki satu hal, kita baiknya juga memperbaiki semuanya. Jadi tidak terpisah. Jadi cuman diet aja, cuman makanan aja yang diatur gitu ya, tapi ternyata masih mager, ternyata masih stres, ternyata pola tidurnya juga berantakan. Itu juga jadi faktor risiko yang lain. Gitu. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. oke. Dan tadi salah satunya adalah dengan cara olahraga rutin ya. Dan Tuh. mungkin Ibu kira-kira nih untuk waktu yang pas, apalagi untuk orang yang misalnya sibuk dalam bekerja gitu ya. Pagi-pagi udah harus pergi kerja, jam 8 masuk atau pulangnya mungkin sore-sore jam 5. Nah, kadang ada niatan untuk olahraga nih Bu, tapi kira-kira waktunya tuh nggak nemu gitu. Mm-mm. Kira-kira waktu yang pas untuk olahraga dengan orang yang sepertinya super sibuk nih. Kira-kira seperti apa nih Bu? Jadi kalau misalkan, nah tadi ya seperti saya bilang tidak harus langsung olahraga, tapi kita misalkan dengan dalam dalam tanda kutip kayak nyolong-nyolong waktu gitu ya, nyolong-nyolong waktu seperti apa? Misalkan datang sebelum sebelum ke kantor gitu ya, atau misalkan sudah nyampe kantor datang lebih awal, jalan dulu deh 20 menit keliling gitu ya. Terus misalkan mau makan siang gitu ya, mau kemana, jangan naik Grab atau misalkan jangan GoFood, tapi jalan gitu nyari lagi kemana gitu. Terus pulangnya juga sempetin buat jalan, atau misalkan sempetin buat ya jogging atau gimana gitu ya istilahnya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak bisa atau tidak sempat, tapi kita harus benar-benar membuat waktu tersebut gitu. Jadi benar-benar nyolong-nyolong waktu tuh memang harus dibuat gitu, yang seperti itu. Aduh nggak sempet, bukan nggak sempet, tapi memang belum menyempatkan gitu. Mungkin lebih ke aku pasti bisa diet, tapi minggu depan kali ya. Iya, besok nanti deh tanggal 1 biasanya gitu tuh. Ya udah deh nanti saya diet tanggal 1 gitu ya. Ya udah tanggal satunya tuh nanti aja, nanti tanggal 1 bulan depannya lagi kayak gitu. Nah, tadi juga sempat dibahas untuk ya, selain harus olahraga nih, Bu ya. Ada juga hal lainnya adalah dengan menjaga pola tidur ya, pola tidur yang baik. Iya. Kira-kira untuk jam tidur yang baik itu seperti apa nih, Bu? Jam tidur yang baik adalah jam yang cukup gitu. Jadi kalau misalkan yang dibilang baik sebenarnya ya nggak sesuai sama jam fisiologis tubuh gitu ya. Misalkan tidak lebih dari jam 12 gitu bangun juga jadinya seger kan ya. Kalau misalkan udah tidur jam 1 tapi misalkan jam 5 harus bangun lagi kayak gitu kan jadinya malah eh, tidak segar juga. Atau misalkan bukan hanya dari kuantitas selamanya tidur, jadi misalkan oh saya tidur tetap 8 jam kok, tapi ternyata tidurnya malah kayak kelelawar gitu ya, tidurnya siang tapi misalkan malam malah aktif begadang dan lain-lain, itu juga sebenarnya tidak sesuai sama jam fisiologis badannya gitu. Jadi setidaknya paling telat itu misalkan jam 11 gitu, tapi ya kalau bisa di jam 10 atau jam 9 itu akan lebih baik. Jadi tubuh kita bisa mendapatkan istirahat yang cukup supaya nantinya besoknya bisa beraktivitas dengan lebih produktif gitu. Itu Karena nih, kerasa kan kalau misalkan kita kurang tidur malah jadi nggak fit gitu kan, nggak seger gitu ya. malah jadi malas, Bu ya. Iya, malah jadi males kan gitu. Jadi tidur cukup, jadi kita ya juga lebih semangat buat aktivitas gitu. Nah, juga tadi mungkin sempat dibahasnya tentang gaya hidup untuk menghindari ya penyakit jantung koroner, salah satunya dengan berolahraga, terus makanan-makanan juga harus tetap dijaga nih, dengan selain itu juga waktu tidur yang cukup nih. Nah, kita nggak kerasa nih Bu, udah setengah jam nih nemenin Tento Renas di live Instagram ini. Mungkin bisa sedikit dirangkum nih Bu tentang diet pada pasien jantung koroner. Dari awal tadi gimana tuh?
Jadi kalau untuk diet pada jantung koroner sebenarnya tidak yang benar-benar saklek, tidak boleh sama sekali, tapi kita lebih sangat membatasi, bukan berarti jadi tidak boleh sama sekali, tapi lebih menjaga kuantitasnya kita boleh makan segimana, tapi tidak semata-mata dari makanan saja. Makanan hanya salah satu faktor, tapi kita juga tetap banyak yang harus kita ubah di gaya hidup kita gitu ya. Jadi uh, kita perbaiki satu, kita perbaiki semuanya. Minimalisir risiko jantung koroner, faktor risikonya hanya satu, kita minimalisir semuanya. Seperti itu. Jadi semoga bisa dilakukan dengan konsisten. Jadi yang penting Gitu. adalah konsisten untuk gaya hidup yang sehat, Ibu ya, seperti itu. Betul. Baik, terima kasih banyak Ibu Rizka Fajar, RAMG ya, yang udah nemenin Sam di Sikat seputar informasi kesehatan di sore hari ini. Semoga nih Tantoners yang memang punya riwayat atau bahkan keluarga terdekat sedang mengalami penyakit jantung koroner atau bahkan kita semua nih yang saat ini sehat dan penting banget untuk yang namanya diet nih atau mungkin menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit jantung koroner seperti itu ya. Saya cuma terima kasih banyak, sehat selalu Ibu Rizka, Ya, sukses sehat-sehat. selalu juga, lancar ya, dan semuanya semoga selalu menjadi yang terbaik ya. Mungkin ada yang ingin Iya. disampaikan Ibu untuk Ten to Niners nih yang sedang menonton atau mungkin mendengarkan langsung. Iya, terima kasih ya sudah mendengarkan saya. Nanti kalau misalkan ada butuh apa-apa, boleh datang langsung ke RSUP Dr. Hasan Sadikin ya, biar bisa konsultasi gizi langsung juga bisa gitu. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Mohon izin untuk mengakhiri sesi live Instagram di seputar informasi kesehatan di edisi sore hari ini ya di tanggal 4 Oktober 2023. Nah, itu dia tentunerers ya. Tadi pembahasan tentang diet pada pasien jantung koroner barengan Ibu Rizka Fajar RAMG dari Promkes RSAS Bandung. Nah, jadi penting banget tuh tentunerers ya untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit jantung koroner. Nah, kita jumpa lagi di next waktu untuk sikat di minggu depan dan terusnya. Pokoknya jaga kesehatan selalu, jangan sampai sakit-sakitan. Bye-bye.